Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Tambak Udang di Pasena. Kali ini kita akan mereview proses panen udang di Bumi di Pasena Makmur Blok 11 Jalur 52 nomor 7. Ini adalah panen udang fanami yang usia budidayanya adalah 109 hari. Udang ini sebelum dibesarkan di kolam pembesaran, di stadia larva dia dirawat di bak Nurserpon yang terkenal dengan proses penggelondongan sampai pada usia 27 hari. Setelah 27 hari, bibit udang yang sudah dimasukkan dalam bak itu tadi dimasukkan ke dalam kolam pembesaran. Nah, inilah kolam pembesaran yang hari ini dipanen. Jadi total usianya sampai di proses panen dilaksanakan adalah 109 hari. Cukup melelahkan ya. Budidaya udang dengan proses waktu yang sangat lama, membutuhkan energi yang luar biasa dan juga biaya yang tidak sedikit. Dalam perjalanannya proses budidaya ini mengalami beberapa hal. Yang pertama adalah laju pertumbuhan udang itu sangat lambat. Jadi di usia 109 hari ini itu baru mencapai bobot udang rata-ratanya itu 85 ekor per kilogram. Jadi dalam 1 kilogram udang itu isinya masih 85 ekor. Padahal standar umum, harga pembelian yang standar itu perhitungannya di per kilonya itu isi 60 ekor atau size 60. Jadi cukup lambat. Sementara untuk targetan budidaya itu dengan mendapatkan size 60 atau 60 ekor per kilo, saat panen kita mendapatkan ukuran udang itu 60 ekor per kilogram. Itu biasanya bisa dicapai dengan rentang waktu atau lama budidaya itu selama 90 hari. Tapi yang kali ini budidayanya sampai umur 109 hari, udangnya masih kecil. Ada beberapa faktor, mungkin soal kualitas benih, kualitas air, atau kualitas pakan. Namun jika kualitas air atau kualitas pakan yang kurang mendukung, biasanya udang tidak bisa mencapai usia sampai 109 hari. Biasanya di umur 45 hari, umur 50 hari atau 60 hari sudah mendapatkan masalah yang sulit jalan keluarnya. Biasanya udang kropos karena nafsu makan tidak bagus dan lama-kelamaan mati. Karena ketika udang kropos itu dia tidak memiliki energi saat dia ketemu rotasinya molting. Jadi cara udang tumbuh itu adalah setelah makan penuh, dagingnya itu penuh dengan nutrisi, maka dia akan berganti kulit atau molting. Nah, setelah berganti kulit atau molting itu ukuran udang akan menjadi lebih besar. Nah, begitulah cara tumbuh udang. Nah, ketika udang kurang gizi akibat nutrisi pakannya kurang bagus atau lingkungan airnya yang kurang bagus, biasanya udang tidak memiliki otot atau daging yang cukup untuk melakukan proses molting. Jika dipaksakan atau terkena cuaca ekstrim, udang itu molting, dia tidak akan mampu untuk berganti kulit yang baru. Biasanya dia justru malah mengalami kematian. Tapi pada kasus yang udang dipanen ini itu tidak mengalami hal yang demikian. Jadi nafsu makannya udang normal, pakannya standar pabrik, nutrisinya cukup, tapi pertumbuhan udangnya lambat. Dari berbagai aspek yang tidak bisa diketahui oleh petani, penyebab dari udang lambat tumbuh ini adalah kemungkinan besar dari kualitas benih.
karena petani tidak mendapatkan informasi tentang kualitas benih, tentang asal-usul benih dan karakteristiknya seperti apa. Apakah benih ini kategori slow grow, pertumbuhan lambat, atau fast grow atau pertumbuhan cepat. Jadi mayoritas petani di sini tidak mendapatkan informasi tentang karakteristik benur yang dia beli. Jadi benih yang dibeli oleh petani itu, petani tidak mendapatkan informasi tentang spesifikasi benih itu sendiri. Ini yang membuat petani kadang masih meraba-raba menentukan metode bagaimana cara mengurusi atau cara memerawat udang yang dia piara. Apakah dengan pola semi intensif, dengan pola intensif, atau pola tradisional. Karena sebagian besar tidak memahami atau tidak mendapatkan informasi tentang spesifikasi benur yang mereka dapat. Yang selanjutnya soal pakan, petani juga tidak bisa mengetahui persis tentang kualitas pakan. Pakan udang yang diterima petani di sini, yang dibeli petani di sini, mayoritas adalah pakan pabrikan yang kita tidak tahu secara pasti apakah kualitas pakan yang diterima oleh petani itu sesuai dengan apa yang tertera di label. Pada beberapa kasus ada, anggaplah pakan yang proteinnya tinggi atau kualitasnya lebih bagus, justru diberikan kepada udang, tapi udang tidak ada respon, tidak mau makannya. Nah, itu yang menjadi kesulitan bagi petani. Parameter air bagus, tidak juga ada cuaca yang ekstrim, tidak ada perubahan air yang drastis, perubahan parameter air yang drastis, tapi udang tidak lahap memakan pakan yang diberikan. Padahal menurut informasi yang diterima petambak, yang membeli pakan itu adalah pakan yang berkualitas bagus. Jadi apapun mereknya, apapun grade-nya, apapun kualitasnya, pakan udang yang beredar di sini, petambak tidak akan mengetahui persis kualitas pakan yang ada itu. Jadi ketika mengalami kendala-kendala seperti ini, biasanya petambak mulai membuat alternatif seperti memberikan pakan segar, bahasa kami di sini pakan segar, yaitu pakan yang diambil dari alam, entah itu ikan atau dari tumbuh-tumbuhan, dari buah-buahan seperti buah mengkudu dan lain sebagainya, itu mereka proses, mereka campurkan ke dalam pakan udang. Nah, di beberapa kasus justru udang menyukai pakan-pakan yang demikian, pakan-pakan yang alami, pakan-pakan yang segar seperti itu. Nah, ketika udang nafsu makannya menurun, biasanya kesehatannya cepat terganggu karena imunitasnya ikut menurun juga. Lebih-lebih pada musim-musim penghujan yang kualitas airnya sering berubah-ubah karena pengaruh dari curah hujan yang tinggi. Ketika udang nafsu makannya menurun, biasanya udangnya cepat terserang penyakit. Itu yang membuat petambak sering mengalami kegagalan. Di samping itu, masalah teknis tentang penyediaan energi listrik, kadang petambak juga mengalami kesulitan ketika listrik yang dipasok oleh PLN mengalami pemadaman, padam yang tidak terschedule, ketika ada trouble jaringan ataupun hal-hal yang lain. Itu yang membuat petambak tidak dengan segera mampu menyiapkan energi untuk menggerakkan kincir-kincir, pompa, dan peralatan-peralatan untuk tambak. Jadi di pertambakan yang sekarang sudah tidak modern lagi seperti dulu, itu banyak kendala yang dialami oleh petambak. Kembali lagi kepada kasus udang yang dipanen pada hari ini, secara hitung-hitungan bisnis memang petani masih jauh dari keuntungan, karena
udangnya tidak tumbuh menjadi besar. Sementara budidaya di sini harapannya itu adalah udangnya menjadi besar, karena ketika udangnya besar harganya mahal. Tapi kalau udangnya kecil maka harganya murah. Ketika harganya murah, maka yang sering dialami oleh petambak di sini adalah biaya operasionalnya itu tidak tertutup dari hasil penjualan udang itu sendiri. Itu petani yang rata-rata dihitung hanya material yang dibeli, benih, pakan, obat-obatan, biaya listrik dan sebagainya. Tenaga kerja selama 109 hari itu tidak menjadi hitungan, tidak masuk dalam hitungan. Jadi kalau dihitung sesuai dengan UMR saja, itu petani kerugiannya sudah besar. Tapi rugi besar juga kan percuma, tidak ada yang mengganti gitu ya. Tetap dinikmati sendiri gitu. Tidak ada pengganti dari kerugiannya itu. Jadi kategori rugi bagi petani di sini adalah ketika hasil penjualan itu tidak mampu menutupi biaya operasional. Biaya operasional di sini adalah material yang dibeli. Kalau tenaga tidak dihitung. Dan rata-rata petambak di sini mengurusi tambak itu ya diurus sendiri, tidak mempunyai tenaga kerja, tidak mempunyai buruh, istilahnya seperti itulah, anak pakan atau apa. Karena masih sangat rendah tingkat keberhasilan di sini, jadi resikonya sangat besar ketika menggunakan tenaga kerja. Anggaran yang untuk membayar tenaga kerja itu masih sulit dialokasikan dari mana. Rata-rata petambak di sini pada musim-musim ini hasil panennya menurun karena pertumbuhan lambat, atau juga ada kematian di perjalanan budidaya. Jadi ketika ada kematian bertahap dan lain sebagainya, itu mencapai pada usia panen, survival rate-nya atau rata-rata kemampuan hidup udangnya itu tidak mencapai 80%, bahkan tidak mencapai. Ada yang hanya 40%, 50% dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan hasil panennya sedikit, maka biaya operasionalnya tidak tertutup. Ini adalah proses panen di daerah kami seperti ini. Tadinya kolam ini full HDPE karena sudah termakan usia. Beberapa part yang ada di tambak, terutama plastik HDPE-nya itu sudah lapuk, sudah mengalami kerusakan, sudah bocor, sobek dan lain sebagainya. Akhirnya dibuang bagian-bagian yang sudah koyak itu dibuang. Jadi plastik HDPE-nya itu hanya ada di sentral, itu di area tengah tambak itu, dengan di tanggul keliling tambak. Sementara lantai yang lainnya selain sentral itu berlantai tanah. Sementara tambak ini sudah usia 30-an tahun, jadi tingkat kerusakan fisiknya, konstruksinya sudah cukup lumayan. Jadi kebocoran tambak ini sudah kritis lah. Bisa diperhatikan dari warna hitam dan putih itu atau coklat-coklat itu adalah batas ketinggian air. Jika ketinggian air sampai dengan level atas tanggul itu, yang plastik warna hitam itu di atas itu ketinggian airnya hanya sekitar 100 cm kalau sampai full di atas itu. Nah, ketika tambak sudah bocor, maka ketinggian airnya hanya batas yang putih itu perkiraan antara 30 sampai 40 cm ketinggian air. Luasan kolam di sini rata-rata per petanya 2000 meter. Jadi dengan ketinggian air 30 atau 40 cm, secara teknis maka petambak akan kesulitan mengelola kualitas air. Apalagi sebagian besar kolamnya itu lantai tanah. Kelemahan dari lantai tanah ini, beberapa kasus karena di sini lahan gambut, itu lumpurnya menyebar ke area-area yang lantai tanah itu.
Dan sisa-sisa dari budidaya ini semuanya tidak bisa dikeluarkan dari kolam karena mengendap di lantai-lantai yang tanah itu, karena sudah nggak ada plastiknya lagi. Jadi ketinggian airnya tidak tercapai di level standar, sementara dasar tambaknya kotor karena penumpukan limbah budidaya pada siklus-siklus sebelumnya. Itu perhatikan di dinding tambak itu partikel-partikel yang menempel di dinding plastik HDPE tidak bisa lagi dibersihkan. Itu sudah bertahun-tahun ya nempel putih seperti itu tebal itu. Ada 2-3 mili ketebalannya itu, ada lumut, ada bangkai-bangkai plankton itu yang menempel di sana itu. Karena lantainya tanah, ketinggian airnya rendah, dan ketika dipaksakan tebaran tinggi, mau nggak mau petambak menggunakan kincir. Ketika kincirnya diaktifkan, maka lumpur yang ada di dasar tambak itu, yang di areal dasar tanah itu akan ikut tercampur dalam air gitu. Kalau bahasa petambaknya di sini airnya keruh, mubal ya, itu karena campur dengan lumpur, bukan plankton. Itu. Dan selanjutnya ada beberapa hewan yang ada di saluran air, saluran pasok. Itu jenis kerang-kerangan, jenis trisipan itu sudah sangat luar biasa banyaknya. Karena salurannya kotor, terus terpenuhi dengan sedimen, jadi mengalami pendangkalan, maka tumbuh hewan-hewan di sana, kerang-kerangan dan lain sebagainya itu tumbuh banyak di sana, sehingga kerang-kerangan, trisipan dan yang ada di saluran pasok itu mau tidak mau mereka juga menghabiskan plankton, menghabiskan nutrisi yang ada di dalam air. Jadi rata-rata air di saluran pasok itu dia drop plankton ya, bening atau keruh hitam. Kalau pagi dan sore hari itu warnanya berubah-ubah, tidak stabil. Jadi praktis kualitas air yang ada di saluran pasok itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan udang yang ada di dalam petakan tambak pembesaran. Jadi perlu material ekstra lah untuk membentuk kualitas air di dalam tambak sesuai dengan kebutuhan udang. Mungkin butuh kalsium, butuh kapur-kapuran, butuh mineral, butuh pupuk dan lain sebagainya. Jadi secara tidak langsung kebutuhan untuk budidaya obat-obatannya itu sudah meningkat. Di biaya operasionalnya tinggi, penjualannya rendah. Kalau tidak kita urusi dengan benar, tidak kita berikan pupuk-pupukan, obat-obatan dan sebagainya, biasanya ya udangnya tidak tumbuh dengan baik, tidak sehat, justru malah di tengah siklus terkena penyakit, akhirnya mati dan panen dini, itu lebih rugi lagi. Ini yang dipanen hari ini usianya 109 hari, biaya operasionalnya sudah tinggi, udangnya nggak mau gede, ini juga rugi sih. Tapi ya mau gimana lagi, petambak di sini kemampuannya hanya sebatas ini. Untuk merenovasi tambak menjadi lebih bagus lagi, standar lagi, petambak-petambak sini belum memiliki kemampuan. Karena material yang dibutuhkan tuh harganya mahal, dan karena kerusakannya sudah cukup parah tambak-tambak di sini, itu tidak semuanya perbaikan itu bisa dikerjakan dengan cara manual. Jadi dibutuhkan alat berat, dibutuhkan teknologi, dibutuhkan material yang harganya nggak murah. Jadi sebagian besar petambak di sini belum mempunyai kemampuan untuk merevitalisasi kolamnya sendiri-sendiri.
Padahal kita tahu semua bahwa ujung tombak dari produksi udang itu ya kolam-kolam pembesaran ini. Kalau kolamnya tidak benar ya kayaknya sulit untuk mendapatkan produksi yang optimal. Di sini ada 17.000 kolam, rata-rata kondisinya sudah seperti ini. Daya dukungnya sudah rendah, carrying capacity-nya sudah rendah. Ini kolam luasan 2000 meter. Nah, udang yang dipanen ini per kolamnya itu hanya 300 kilo. Nah, 300 kilo per kolam 2000 meter ini di sini tergolong sudah untuk musim ini sudah cukup lumayan. Kalau seandainya udangnya tumbuh besar di size 60, itu petaninya sudah mendapatkan untung walaupun sedikit. Tapi berhubung ini udangnya nggak mau besar, udangnya masih kecil, size 85 ya, antara impas dan belum bisa dikategorikan untung, karena perawatan udang ini sampai di usia 109 hari. Mungkin kalau di usia 90 hari sudah ketemu size 85 ya masih dapat untung. Ketika ini 100 hari lebih ya itu sangat berat. Untuk mengembalikan modal saja cukup berat. Itu gambaran soal situasi di tambak udang di Pasiena hari ini. Konstruksi kolamnya sudah, carrying capacity-nya sudah rendah karena sudah berusia 30 tahun, belum pernah mendapatkan perbaikan yang maksimal. Hanya perawatan rutin sana, itu tidak bisa memulihkan kondisi ketika sudah mengalami kerusakan yang berat. Panen udang di sini dilakukan dengan cara ngeroyong. Jadi kawan-kawan yang membantu panen ini itu sukarela, gotong royong. Mereka nanti bergantian. Ketika petambak yang lainnya panen, akan dibantu seperti ini. Jadi proses panen itu diawali dari pengeringan air. Ada dua cara, dipompa atau mengikuti pasang surut air laut. Jadi ketika surut, saluran airnya surut, saluran pembuangannya surut, pintu-pintu tambak ini dibuka, maka airnya akan keluar ke saluran air hingga kering seperti ini. Jadi dengan cara airnya dikeringkan. Setelah dikeringkan, airnya sudah dangkal, udangnya dijala, dimasukkan dalam kontainer-kontainer itu. Di dalam kontainer itu sudah diberi es. Tujuannya untuk mematikan udang di dalam kontainer itu, agar kualitas daging udang tetap terjaga sampai ke tingkat men. Jadi dari mulai panen ini rantai dingin itu selalu dijaga. Proses panen ini sudah menggunakan es. Nanti di tes pengangkutan menggunakan es lagi. Proses di gudang pengiriman sana menggunakan es sampai ke cold storage nanti tetap menggunakan es. Jadi mulai dari saat panen ini sampai nanti udang itu sampai di meja makan konsumen itu selalu menggunakan es. Setelah dijala itu sudah selesai lah, udangnya lalu diangkut ke pinggir, nanti dinaikkan di tanggul. Setelah itu dilakukan size, pengambilan sampel size, timnase, lalu diangkut menuju gudang. Oke, selamat menyaksikan proses panen ini sampai selesai. Jika ada beberapa hal yang belum bisa dipahami silakan coret-coret di kolom komentar. Oke, selamat siang, selamat mengikuti proses panen ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Baik toh. Harapan. Baik lu pada lu ngerokok nang kono. Bang dijebur. Enak ngerokoke. Hah? Jangan rapi.
tak iki ku nek duit yo ngrokok nang. Saiki lho link internasional. Apa? Link. Hah? Internasional tak kira. Yang laporan enak kok link. Apa? Pas iki enggak aduh. Apa sih yang laporan? Berat. Link. Tadi anda link apa? Bapak sih tadi timbangan om. Bal, HP-nya singkirin banget. Tabrak uang kemana? Enggak. Ora. Timbangnya tuh om. Betul sacer. Heeh. Anu. Sampling. Udah tahu om. Di sana ya? Satu. 7 kerencang ya ukuran ya? 7 seperempat. Enggak. 6,5. Iya. 6,5. Oh, gua juga mau dijatuh. Bono orang masuk. Dia ini dicek dah. Bono tapi sih. Bono. Ya ini variasi. Akeh-akeh nyempling iki. Segitu aja, kurang. Ini om, nah maka orang sekeluar ini. Berat. Nah, gue jadi gede om. Kira-kira gede loh. Iya. Wes kok sultan men perasaanku nimbang. Akeh ngurangin yo. Dijuk siji yo. Dijuk sing gede. Pola aku Cai-cai ngek sing gede kok dijupuk meneh kuwi. Wes om, 95 ya. 95 upah. Wah, enggak 95 aku. Wah, iki siji poten ngono ae. Tuh. Enak dibayar iki, Mas. Gunah iki. 2. Dilit malah dipecat malah. 3. Ora tundang dipecat. 4. 5. Ojo aman. 6. Loh, Di videoin lagi bentar. 7. Ini mana? Tujuannya apa tadi bisa? 8. 85 om. 8 berapa? 85. Pasti kan nunggu bus besar ini. melas piye wong wis mati. Mulai putih ya. Nek zaman biyen gawe omah prosesan di. Iya, milih ini loh. Iya, pokoknya udang munggah kota Mbak iki langsung ning rumah proses wis. Sampai rumah iki ya, Heeh. Zaman bindungan karena suwi prosesnya. 45. Size ya akeh Mas, size. Jadi telung macem. Buat ngono ya. 45 biasa karo iki. 39. Empat. Empat puluh. Dua kayaknya, berdua berarti kayaknya. Dua aja lah, dua aja. 39. Aman. 39.
Setengah. Nggak tambah lagi bang. Setengahnya gini. Jangan sing ditutup Bang. Beda ora. Anu pada nepi bere lho. Ngono ki padha. Tukar iki. Yo ndak golek dhisik, ngono sing tinggal sing gowo kok kene ora ero. Ngomong jangan senari kata-kata. Ini udah semua benar. Ini motor depan belakang nih, Man. Geser dikit dulu. Geser miring. Jalan, Man. Kita dulu. Ya. Tekan. Wes iki lho, tak beli. Oke. Tuh. Kurang apa ya? Ngomongi paku nih benak nih. Los. Ora serung. Ora standar driver. Iya nak. Andoke nang cek kita dulu kamu. Ya nang iso kancing ya, Pak. Oh, aku terus muter ke motor lho. Muter motor kok tekan. Tekan nang kene iki padahal motor malah tekan rono kok. Ya dino tani. Kayak kayak nang plastik. Jadi kesenjangan mati iki. Apa ayo narep melu panen. Anjay. Pak tua. Ora ngomong ke lho, Bro. Bang. Jurusan. Bang, apa ta, Bang? Ngono kok. Bro, pasang nah yang foto jan. Udahlah rada nyamuk yo. Disemprot itu wong. Panas sih. Ngomong nyamuk. Oh, akeh pitik kok sampeyan yo. Akeh pitik ya belah dicari. Belah dibelah entek nyamuke, Pak. Iki wis belah loro. Lha kok ora ngomong? Ora ngomong. Ngene nek diangkut kabeh. Gak nyisai. Ora sida, target. Kirim bunga DF wae engko. Banyune entek lho. Iki wedan, sampe, Kang.
Ya. Banyak minta. Hancur. Sana makan. Tadi. Hancur pasti. Enggak nungguin bapak pakan. Kira nunggu warok bal. Kok plastik yang buat mana lagi? Siapa? Kurang. Yang jalur sebelah sini.